Allah menyatakan, sungguh kami telah angkat bagimu ya Muhammad ikrab, namamu sebutan. Ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi setiap kita, terutama dari umat ini, untuk tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ibadat, kegiatan ibadat agama, kecuali kita sebut setelahnya Nabi Agung Muhammad. Kecuali setelahnya kita sebut Nabi Agung Muhammad sebagaimana yang diminta oleh Allah dalam wa rafa'na laka dzikrak, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya Allah angkat Nabi Agung Muhammad. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita, ketika nama Allah disebutkan, maka setelahnya disebutkan nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sholat kita, ada salawat, begitu juga ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu juga azan yang kita dengarkan qamat, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu juga namanya qamat. Begitu juga yang lainnya, di antaranya khutbah. Setelah alhamdulillah bersalawat terhadap Nabi Muhammad wal wasiyah bitaqwa. Yang ketiga, wajib dalam khutbah pertama dan kedua berwasiat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah termasuk poin yang paling utama dalam khutbah. Poin yang utama dalam khutbah adalah berwasiat kepada hadirin dan khatib terhadap dirinya untuk melaksanakan, menegakkan, menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini mengatakan tidak cukup, kata Imam Muhammad Nawawi, sekedar mengingatkan dari dunia, tapi harus di dalam khutbah itu ada anjuran untuk melakukan ketaatan dan ada larangan untuk menjauhi kemaksiatan. Harus, dan kalimatnya tidak harus usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak harus. Jelas ketika dia berkhutbah, dia mengajak hadirin untuk menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah atau salah satu di antara dua itu, maka itu dinyatakan namanya wasiyah bitaqwa, wasiat bitaqwa. Ya, kalau yang biasa, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Di khutbah pertama, khutbah kedua. Wa qira'u ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca satu ayat dari Al-Qur'an dalam salah satu kedua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Sebaiknya di khutbah pertama setelah selesai sebelum duduk. Membaca satu ayat. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barakatuhu sayyidi wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awun langsung dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Satu ayatnya harus dipahami. Ayatnya harus dipahami, tidak boleh ayat yang tidak dipahami, dan dia harus satu ayat penuh yang dipahami, paling minim sebagusnya ya satu surat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca di dalam khutbah itu satu surat, namanya surat Qaf, wal Qur'anil Majid, sampai satu surat penuh, cukup panjang, mungkin sekitar 30 ayat mungkin surat itu.